Film kita akan diperkenalkan dengan seorang peternak bernama Paul yang kala itu baru menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, Paul bergegas pulang ke rumah karena hari sudah mulai sore. Setibanya di rumah, Paul langsung disambut baik oleh istri serta satu anaknya yang bernama Rebecca. Kebetulan sekali si istri baru selesai masak, jadi ia meminta Paul agar sebaiknya mereka makan dulu. Oh, that's right. Y'all got a big day too. Spend the night in Kansas City. What time y'all leaving? Ketika sedang makan bersama, si istri mengajak Paul untuk menonton pertunjukan teater di kota Kansas pada nanti malam. Mendengar hal tersebut, Paul meminta maaf karena dirinya tidak bisa ikut sebab malam ini Paul harus mengantarkan 100 ekor sapi ke kabupaten sebelah. Akhirnya Paul menyuruh si istri dan Rebecca saja yang berangkat untuk menonton teater itu. Kemudian Paul mengatakan kalau di kota Kansas ia mempunyai sahabat masa kecil. Jadi jika si istri dan Rebecca kemalaman, mereka bisa bermalam di rumah sahabat Paul. Pada akhirnya si istri setuju dan ia pun akan berangkat berdua saja bersama Rebecca. Good plan. No guy I served with. Why bacon? Go to the farm, help sick cows. That's a healthy compromise, right? Tak berselang lama, Paul kedatangan teman kerjanya yang mengajak Paul untuk mempersiapkan pengantaran 100 ekor sapi. Dengan segera, Paul berpamitan kepada si istri dan Rebecca hingga tak lupa ia meminta mereka berdua agar selalu berhati-hati serta terus memberi kabar. Hey, Rebecca, you want to show your dad what you're drawing? I was your favorite guy. Singkatnya, saat menjelang maghrib terlihat Paul yang sedang mempersiapkan semua sapi-sapinya. Sedangkan untuk si istri dan Rebecca bersiap untuk berangkat ke kota Kansas. Adegan berpindah ke kota Kansas yang mana kita akan diperkenalkan dengan seorang bos mafia barang haram sekaligus penjualan bernama Jimmy. Terlihat Jimmy yang sedang marah besar, bahkan ia sampai menghabisi satu anak buahnya karena telah membiarkan beberapa wanita culikannya kabur. Don't need you anymore. Setelah itu Jimmy memerintahkan tangan kanannya untuk menculik lagi beberapa wanita sebagai pengganti dari wanita yang sebelumnya kabur. Kemudian Jimmy memasuki ruangan lalu mengobrol dengan penasehatnya membicarakan bisnis supaya bisa lebih berkembang. Yeah, pretty much. You never had any brains. You know what, Fred? Adegan berpindah kepada Paul yang mendatangi rumah ayahnya dengan tujuan meminjam mobil truk karena ia kekurangan mobil untuk mengangkut sapi-sapinya. Ketika di dalam, si ayah malah mengajak Paul berbincang dulu sambil menonton pertandingan sepak bola. You escaped that one. Are you trying to make me feel bad? Oh, that's tonight. That's right. Yeah, that's right. Tak berselang lama, Paul dihubungi oleh Rebecca putrinya melalui video call. Di sini rupanya Rebecca ingin mengabarkan kalau ia dan ibunya sebentar lagi akan sampai ke tempat parkir pertunjukan teater. Paul meminta mereka berdua agar berhati-hati dan selalu mengabarinya. Kemudian Rebecca dan ibunya sampai di tempat parkir dengan panggilan video call yang masih terhubung bersama Paul. Namun baru saja mereka berdua turun dari mobil, tiba-tiba ada dua pria yang terus mendekat dan ternyata dia adalah tangan kanan Jimmy si bos mafia. Istri Paul berusaha membuat pria itu agar menjauh, namun mereka berdua langsung menangkap Rebecca beserta istrinya Paul. Paul yang melihat hal tersebut melalui panggilan video tentu ia menjadi panik. Di waktu yang sama, istri Paul malah mencoba melawan hingga tangan kanan Jimmy langsung menghabisinya. Kejadian itu masih disaksikan oleh Paul dan jelas ia hanya bisa menangis saat melihat istrinya Kong It ditembak sedangkan Rebecca diculik. Ayah Paul berusaha menenangkan Paul lalu memintanya agar berhenti menangis. Si ayah lanjut mengatakan dalam posisi seperti ini bukan saatnya Paul berduka melainkan bertindak. Jadi cepatlah pergi ambil persenjataan lalu bantai mereka semua. Di sini barulah terungkap kalau Paul dan ayahnya adalah mantan tentara bayaran Amerika yang sering bekerja untuk pemerintah. Just happened. That's the worst thing that can happen to anyone, okay? Pada akhirnya Paul bergegas pulang ke rumah untuk mengambil persenjataan. Sedangkan si ayah langsung memanggil dua teman Paul lalu memintanya datang sekarang juga. Sepuluh menit kemudian terlihat si ayah yang sudah bersama dua teman Paul. Diberitahu kalau teman Paul yang memakai topi bernama Ishak dan yang tidak memakai topi bernama Bolan. Di sini si ayah menjelaskan kalau mereka berdua harus membantu Paul menemukan Rebecca yang baru saja diculik di kota Kansas. Bahkan para penculik itu juga telah menghabisi istri Paul, jadi mereka wajib membalasnya. Mendengar hal tersebut, Bolan sempat bertanya kenapa mereka tidak lapor polisi saja.
Si ayah menjawab percuma karena dengan lapor polisi hanya akan membuat uang kita terkuras. 3 tours in Afghanistan and was home in between each one. So Paul was asked to join a special group of made him into a person he did not want Tak to be. lama Paul kembali datang sambil membawa persenjataan. Si ayah langsung menjelaskan kalau Paul akan ditemani oleh Bolan, Ishak serta dirinya. Mereka bertiga akan terus membantu Paul sampai berhasil membawa Rebecca pulang dan membantai para penculik itu. Akan tetapi Paul meminta si ayah untuk tidak ikut mengingat umurnya yang sudah sangat tua. Paul hanya akan pergi dengan Bolan dan Ishak saja dan itu pun jika mereka berdua mau. Beruntung Bolan dan Ishak tidak keberatan membantu Paul sehingga mereka langsung pergi ke kota Kansas. Adegan berpindah kepada dua anak buah Jimmy yang sedang membawa jasad istri Paul lalu dibuang di suatu tempat. Sedangkan untuk Rebecca disekap oleh tangan kanan Jimmy lalu disatukan dengan satu wanita culikan lainnya. Terlihat wanita itu yang sangat kasihan kepada Rebecca mengingat umurnya yang masih bocil. Sweetie, what's your name? Di sisi lain terlihat Paul, Bolan, dan Ishak yang sudah sampai di kota Kansas. Tujuan utama Paul yaitu pergi ke sekitaran area teater karena di sanalah TKP penculikan berlangsung. Setibanya di sana, Paul masih ingat jika istrinya dihabisi dan Rebecca diculik di sebuah parkiran yang jalannya masih kerikil. Di waktu yang sama, Paul melihat ada seorang badut. Jadi ia memutuskan untuk bertanya tentang di manakah parkiran yang jalannya masih kerikil. Namun si badut malah meminta uang dulu dan jelas itu membuat Paul murka lalu sedikit memberikan pelajaran. Pada akhirnya si badut meminta ampun bahkan ia bersedia mengantarkan Paul sampai ke parkiran yang dimaksud. Berkat dipandu oleh si badut, Paul, Ishak, dan Bolan berhasil menemukan mobil sang istri. Kemudian Paul meminta Bolan dan Ishak untuk mencari para penculik di area sekitar, sedangkan dirinya akan mengecek dulu mobil mendiang istrinya. Tak berselang lama, Paul melihat ada tangan kanan Jimmy dan satu anak buahnya yang kembali berkeliaran untuk mencari mangsa. Paul pun berteriak memanggil mereka dengan tujuan untuk menanyakan informasi. Namun mereka berdua malah kabur dan alhasil Paul menjadi curiga sampai melesatkan tembakan. Tembakan itu berhasil mengenai anak buahnya sedangkan si tangan kanan ia mampu melarikan diri. Bersamaan dengan itu Bolan dan Ishak datang sehingga Paul segera mengangkut orang tersebut ke dalam mobil untuk diinterogasi lebih lanjut. Let's go! 30 menit kemudian, Paul membawa orang itu ke sebuah gudang kosong. Saat diingat-ingat, Paul baru tersadar kalau orang ini adalah orang yang menangkap istrinya karena saat kejadian Paul sempat melihatnya di video. Sebelum diinterogasi, Paul lebih memilih untuk memberi pelajaran menggunakan cara brutal. Melihat Paul yang begitu kejam, Bolan dan Ishak berusaha menghentikannya. Namun Paul tidak mau mendengar dan tetap menghajar orang tersebut. Setelah puas menghajar, barulah Paul bertanya di mana keberadaan putrinya sekarang. Orang itu hanya mengatakan kata Westport. Lalu kemudian ia kongit karena tak kuat menahan siksaan Paul. Hey, what about Westport? Don't you die on me, piece. Westport, where? Hey, Paul, it's over. Melihat Paul yang susah diarahkan, Bolan sampai tidak sanggup lagi untuk mengikuti Paul. Bolan akan memilih pulang duluan saja karena ia tidak terbiasa dengan hal semacam itu. Paul mempersilahkan Bolan jika ingin pergi, bahkan Paul meminta Ishak untuk pergi juga. You wanna go home? Pada akhirnya Bolan memutuskan pulang, sedangkan Ishak ternyata memilih untuk tetap bersama Paul. Di tengah perjalanan, Paul meminta Ishak agar mengecek di internet tentang apa itu Westport. Setelah dicek, ternyata Westport adalah sebuah klinik milik dokter gigi yang masih ada di kota Kansas. Dengan cepat, Paul dan Ishak memutuskan untuk mendatangi klinik tersebut. Setibanya di sana, Paul dan Ishak langsung menerobos masuk sambil membawa senjata. Saat di dalam, ternyata klinik itu hanyalah kedok karena sebenarnya tempat itu adalah tempat para pecandu berpesta. Tak berselang lama, Paul dan Ishak berhasil menemukan pemilik klinik atau sering disebut si dokter gigi yang berusaha kabur dari sana.
Untungnya Paul dapat mengejar lalu menginterogasi si dokter gigi itu. Paul menunjukkan foto Rebecca putrinya sambil bertanya di mana dia sekarang. Si dokter gigi menjawab kalau dia ada di pabrik sablon milik Jimmy si bos mafia. Sebenarnya pabrik itu juga hanyalah kedok karena di dalamnya dipakai untuk bisnis perdagangan manusia dan barang haram. Kemudian Paul kembali bertanya kenapa si dokter gigi sampai tahu lengkap tentang penculikan Rebecca. Si dokter gigi menjawab kalau dirinya memiliki saham 20% dari semua bisnis Jimmy. Selanjutnya, Paul memaksa si dokter gigi untuk mengantarkannya ke pabrik sablon tempat Rebecca disandra. Namun baru saja keluar dari klinik, tiba-tiba kelompok Jimmy datang dan langsung mengepung Paul. Di sini Paul mengancam akan menghabisi si dokter gigi jika Jimmy tidak menuruti perintahnya. Akan tetapi Jimmy malah tertawa sambil berkata kalau si dokter gigi koit itu malah jadi keuntungan baginya. Kemudian Jimmy memerintahkan si tangan kanan untuk menghabisi saja mereka semua termasuk si dokter gigi hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Boys. Karena kalah jumlah, Paul harus tertembak sampai membuatnya tak sadarkan diri. Sedangkan untuk Isaac dan si dokter gigi harus koit di tempat. Kemudian Jimmy memerintahkan si tangan kanan untuk membawa Paul ke markas lalu mengeksekusinya di sana. Setibanya mereka di markas, Paul hendak diturunkan oleh dua anak buah Jimmy. Namun tiba-tiba ada seorang pengamen yang menghabisi anak buah Jimmy itu dengan gitarnya, lalu membawa Paul pergi. You all fucked up. Ketika tersadar, Paul sudah berada di sebuah rumah, tapi lukanya hanya diperban saja dan belum diobati. Kemudian Paul pergi keluar untuk mencari tahu siapakah yang telah menyelamatkannya. Ini dia orang yang telah menyelamatkan Paul dan diketahui dia bernama Randall. Ternyata Randall itu adalah sahabat masa kecil Paul yang sebelumnya pernah diceritakan kepada mendiang sang istri. Di sini Paul langsung berterima kasih kepada Randall karena telah mau menyelamatkannya. You're pretty good at keeping tabs on people. You got it, daughter, you understand. Lalu Randall menjelaskan jika Paul terluka cukup parah karena ada beberapa peluru yang masih bersarang di badan Paul. Rencananya hari ini Randall akan membawa Paul ke rumah sakit supaya lukanya bisa segera ditangani. Namun Paul menolak karena ia merasa tidak ada waktu untuk pergi ke rumah sakit. Paul juga bercerita kalau dirinya sedang memburu Jimmy karena dia telah menghabisi sang istri dan menculik Rebecca putrinya. Sebelum meneruskan obrolan, Randall mengajak Paul untuk lanjut mengobrol di dalam saja karena di luar sudah mulai panas. Let's go for a ride, man. Di sini Randall ikut prihatin dengan semua masalah yang sedang Paul alami. Namun jika Paul memaksa berangkat dengan kondisi seperti ini, maka itu akan percuma. Kemudian Randall menjelaskan kalau ia mempunyai teman yang merupakan seorang dukun serta menjadi ketua dari salah satu sekte. Dia terkenal begitu hebat dan bisa menyembuhkan segala macam luka hanya dengan sekali sentuh. Jadi jika Paul mau, Randall bersedia mengantarkannya ke tempat dukun yang dimaksud. Karena hanya dengan cara inilah luka Paul mungkin bisa sembuh secara instan. Percaya tidak percaya, akhirnya Paul menyetujui saran dari Randall dan kemudian mereka berdua segera berangkat. What can we do? Come on. Let's go. Singkat cerita, Paul dan Randall sampai di tempat si dukun. Pada umumnya, dukun-dukun di Konoha selalu berlokasi di tempat sepi dan berpenampilan seseram mungkin. Namun berbeda dengan dukun Amerika karena dia malah bertempat di sebuah bar serta penampilannya juga bisa dibilang keren. Di sini Randall segera memperkenalkan Paul kepada si dukun lalu menjelaskan maksud dan tujuannya. Mengetahui kalau Paul ingin sembuh dari luka tembaknya, si dukun mengatakan jika itu adalah hal yang sangat mudah. Namun itu semua tidak gratis karena Paul harus membayarnya dengan cara bergabung ke dalam sekte yang si dukun pimpin. Tak ada pilihan lain, akhirnya Paul pun setuju asalkan lukanya bisa sembuh sekarang juga. Cukup dengan satu kali sentuhan, ternyata luka Paul langsung sembuh, bahkan baju Paul yang tadinya dipenuhi darah kini kembali bersih. Melihat hal tersebut, Paul sampai tidak menyangka kalau di Amerika ada orang hebat seperti si dukun. Paul berjanji akan bergabung ke dalam sektenya, tapi nanti setelah dirinya berhasil membawa Rebecca pulang serta menghabisi kelompok Jimmy. Untungnya si dukun tidak mempermasalahkan hal tersebut asalkan Paul harus menepati janji. Setelah itu, Paul dan Randall pamit pulang karena hari ini juga ia berencana akan membantai kelompok Jimmy. And most importantly,
Ketika di luar, Randall memutuskan untuk membantu Powell. Rupanya Randall juga sangat benci kepada Jimmy yang selalu berbuat keresahan di kota Kansas. Pada akhirnya mereka berdua pergi ke pabrik sablon milik Jimmy untuk menyelamatkan Rebecca. Setibanya di sana, terlihat pabrik tersebut yang dijaga ketat oleh para anak buah Jimmy. Sementara itu, Randall dan Powell yang tidak membawa senjata, jadi mereka memutuskan untuk mengambil dulu persenjataan. Wasn't sure exactly what you needed, so I brought a few options. Yeah, you did. We appreciate that. Selang beberapa saat, terlihat Powell yang mencoret-coret wajahnya ala militer, karena sebentar lagi ia akan mulai melakukan penyerangan ke markas Jimmy. Sedangkan untuk Randall, ia pun sudah menyelinap masuk duluan melalui jalan belakang. Tak lama, Powell mulai beraksi dan langsung menghabisi satu persatu para penjaga anak buah Jimmy. Di balik itu memperlihatkan Rebecca putri Powell yang mengalami demam sangat tinggi. Satu wanita culikan sempat memanggil penjaga untuk meminta obat karena Rebecca sedang sakit. Namun sayangnya penjaga itu bukan memberikan obat melainkan barang haram yang langsung membuat Rebecca koit. Melihat hal tersebut, wanita culikan itu berusaha melawan penjaga sampai berhasil menghabisinya. Kemudian si wanita mencoba kabur sambil memegang senjata penjaga tadi. Terlihat si wanita yang berhasil menghabisi beberapa penjaga di luar lalu pergi dengan mencuri mobil. Sementara untuk Randall, ia pun sudah berhasil masuk lalu mulai beraksi dengan menggunakan senjata gitarnya. Kembali kepada Powell yang harus berhadapan dengan tangan kanan Jimmy. Perduelan itu berlangsung cukup lama, namun pada akhirnya Powell berhasil menghabisi si tangan kanan. Selanjutnya, Powell masuk ke ruangan Jimmy, namun di sana tidak ada orang. Jadi Powell hanya bisa berteriak meminta agar Jimmy mau keluar. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Jimmy muncul sambil menembak kaki Powell. Di sini Jimmy mengatakan kalau dirinya memuji keberanian Powell yang tidak pantang menyerah. Namun untuk apakah semua itu karena sekarang Rebecca putrinya Powell sudah meningsoy. Mendengar hal tersebut membuat Powell tambah murka lalu dengan sebisa mungkin berusaha melawan. Akan tetapi karena Powell yang sudah terluka cukup parah, ia pun dapat dipojokkan oleh Jimmy dan hendak dihabisi, namun tiba-tiba akibat tembakan tersebut Jimmy menjadi koit dan sudah jelas kalau yang menembaknya adalah Randall. Selanjutnya Randall berusaha menyadarkan Powell yang tengah sekarat. Di waktu yang sama kita akan diperlihatkan dengan mimpi Powell yang tiba-tiba didatangi oleh istri dan Rebecca menggunakan pakaian serba putih. Powell langsung memeluk mereka berdua sambil meminta maaf karena ia tidak bisa menyelamatkannya. Kemudian Powell memutuskan untuk ikut dengan mereka yang artinya di dalam dunia nyata Powell telah meningsoy. Melihat Powell yang tidak bernafas, Randall memutuskan untuk pergi dengan perasaan sedih yang begitu amat mendalam. Tapi untungnya Powell tidak jadi bergabung dengan sekte yang dipimpin oleh si dukun karena diketahui sekte tersebut adalah sekte sesat penyembah kambing. Kemudian film pun